Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Kejadian 23 ayat 10 sampai 11. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Tema kita, musyawarah untuk mendapatkan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nas renungan kita saat ini adalah Kejadian 23 ayat 10 dan 11. Teks renungan ini akan lebih dapat terpahami oleh kita jika kita membacanya dari ayat 1 sampai ayat 20, yakni mengenai kematian dan penguburan Sarah, istri Abraham. Lalu kalau kita perhatikan lebih dalam, ada hal yang menarik dalam bacaan ini. Sebab ayat-ayat yang berbicara langsung mengenai kematian Sarah, yakni ayat 1, 2, dan 19. Sisanya sebanyak 17 ayat berbicara tentang proses Abraham membeli tanah untuk kuburan Sarah. Jadi tepatnya ayat 10 dan 11 ini adalah bagian dari proses Abraham membeli tanah untuk kuburan Sarah. Saudara-saudaraku, Sarah, istri yang sangat dicintai Abraham itu, akhirnya meninggal di tanah Kanaan, tanah asing yang bukan milik keluarganya. Dalam tradisi saat itu menjadi sebuah masalah besar apabila seorang asing menguburkan anggota keluarganya begitu saja di tanah yang bukan miliknya tanpa membeli tanah itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan kita, sejak Abraham keluar dari tanah kelahirannya ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Abraham telah menjadi seorang raja di tanah perjanjian. Bani Het di ayat 6 mengatakan, setelah Abraham memohonkan, meminta kesediaan mereka agar dia dapat menguburkan istrinya yang mati itu di tanah orang-orang Het. Oleh karena itu, Bani Het di ayat 6 mengatakan, dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Tapi saudara-saudaraku, walau Bani Het menyebut Abraham Raja Agung, kita melihat bahwa Abraham ialah seorang yang sangat terhormat dan termasyhur di tanah Kanaan. Namun ada sebuah masalah di sana, yaitu Raja Agung itu tidak memiliki tanah sedikit pun di tanah Kanaan. Sehingga ketika Sarah meninggal, Abraham harus mencari dan membeli sebuah tanah untuk menguburkan istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Tuhan tetap menyatakan kemurahannya dalam keadaan Abraham
yang sedang dalam kesulitan ketika dia berduka untuk menguburkan Sarah istrinya. Saudara-saudaraku, kita melihat orang Het atau Bani Het yang adalah orang asing bagi Abraham. Demikian pula sebaliknya. Namun Abraham yang telah bertahun-tahun tinggal di antara mereka sudah dianggap sebagai bagian dari mereka. Kematian Sarah dan keinginan Abraham untuk menguburkan istrinya di tanah Het menjadi contoh menarik sebuah hubungan. Orang Het menawarkan kepada Abraham semua tempat yang Abraham inginkan di tanah mereka ketika mereka mendengar Abraham ingin menguburkan istrinya di tanah Het. Ketika Abraham menginginkan gua Makfela milik Efron bin Zohar, Efron menyerahkan sepenuhnya gua itu untuk Abraham. Tapi Abraham nampak tidak ingin memanfaatkan hubungan mereka yang sudah terjalin baik itu untuk kepentingannya sendiri. Ia ingin membeli tanah itu seperti kebiasaan pada umumnya. Efron memberikan gua itu untuk Abraham tanpa berat hati, dengan kesepakatan yang jelas. Mereka mempraktikkan sebuah hubungan yang baik, yang saling memberi dan saling menerima. Saudara-saudaraku, kita melihat hubungan yang baik, saling memberi manfaat, baik satu sama lain. Kebaikan-kebaikan dalam sebuah hubungan yang baik, apakah itu persekutuan di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah gereja secara khusus, akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan bersama. Saling memberi dan saling menerima adalah kunci mendapatkan manfaat baik sebuah hubungan dari komunitas yang telah tercipta. Demikian juga persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan persekutuan kita, ketika kita dipanggil untuk memberikan taat satu sama lain, biarlah itu kita perlihatkan. Sama dengan Abraham, ketika dia menemukan kesulitan, kendala untuk menguburkan istrinya Sarah yang telah meninggal, dikomunikasikan, disampaikan kepada kaum Het ataupun Bani Het. Situlah terjadi suatu kumpulan dari orang-orang yang bertemu, baik pihak Abraham yang mengajukan keperluannya, dan kaum ataupun Bani Het adalah pihak yang mendengar, yang dimintakan bantuannya. Mereka berkomunikasi, mereka mengkomunikasikan apa yang harus mereka lakukan, dan Bani Het mewujudkan permintaan Abraham. Inilah yang kita lihat dari suatu percakapan, ataupun juga bisa kita katakan musyawarah untuk mencapai sebuah kebaikan, mencapai jalan keluar yang diinginkan. Saudara-saudaraku, tema kita musyawarah untuk mendapatkan yang baik. Demikian jugalah hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam sebuah persekutuan. Pastilah kita akan selalu berjumpa atau menemukan kendala dari teman-teman komunitas kita. Biarlah kita boleh mengkomunikasikannya, boleh bermusyawarah untuk mendiskusikannya dalam rangka mencapai apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan satu hal yang baik. Demikian juga kita saat ini. Percayalah, jikalau kita tetap menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan kita melakukan suatu tindakan yang baik, terutama di sini bermusyawarah untuk mencapai sebuah kebaikan, biarlah semuanya itu akan mendapat hasil yang baik pula. Saudara-saudaraku, lewat renungan kita ini juga mengajar kita lebih dalam lagi akan apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham lewat hidupnya yang menemukan kesulitan ataupun kendala. Kita melihat tangan Tuhan bertindak, memberikan pertolongan. Demikian juga kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita seperti yang dilakukannya kepada Abraham.
Karena itu kita dapat belajar yang pertama. Tuhan menyatakan anugerahnya dengan melembutkan hati para pemimpin saat Abraham menyatakan keinginannya kepada kaum Het. Kedua, kita melihat Tuhan tidak saja melembutkan hati para pemimpin kaum Het, namun ia juga membuka jalan bagi Abraham untuk dapat membeli tanah dan gua untuk menguburkan istrinya. Sungguh menjadi hal yang tak terduga, mengingat Abraham adalah orang asing. Ketiga, kita melihat dari kisah Abraham ini tersirat menegaskan kembali janji Tuhan mengenai tanah perjanjian. Meski hanya membeli sebidang tanah kecil saat itu, tapi di masa depan Tuhan akan membawa keturunannya untuk menduduki negeri itu sebagai tanah warisan. Saudara-saudaraku, saat ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan terus diyakinkan bahwa di saat-saat sulit dan menyedihkan seperti kehilangan, kemalangan yang kita alami, di situ kita tetap melihat kemurahan dan janji Tuhan. Sungguh benarlah bahwa Tuhan itu setia dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita diingatkan juga untuk tetap memandang kepada Tuhan yang Maha Pemurah itu. Sekali-kali tidak akan pernah melupakan janjinya, sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, Allah kita setia. Di tengah ketidakpastian yang terjadi, Ia menunjukkan kemurahannya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang terus menolong kami. Saat ini kami sungguh diteguhkan oleh firman-Mu akan janji-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.